Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini nasihat kehidupan kembali lagi akan menceritakan kisah yang berjudul Apakah Ratu Adil itu adalah Kanjeng Roro Kidul yang bereinkarnasi? Berbicara mengenai Kanjeng Roro Kidul yang moksa ataupun bereinkarnasi kadang agak sulit dipercaya oleh beberapa agama dan kepercayaan dunia di zaman milenial ini. Masyarakat banyak yang menganggap itu mitos, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau sosok jahat yang sering menelan manusia berpakaian hijau yang berenang di pantai tersebut. Fitnah yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sejak puluhan tahun lalu tentang nama Kanjeng Ratu Roro Kidul. Apakah bukan karena punya maksud tersembunyi di belakang fitnahan itu? Apakah unsur uang ada di balik semua itu? Apakah Ratu Adil Imam Mahdi adalah Kanjeng Ratu Roro Kidul yang bereinkarnasi? Masa kecil Ratu Adil hanya seorang gadis desa yang hidup dari orang tua angkat satu ke orang tua angkat yang lain. Dia diburu oleh antek rezim anarkis yang rakus harta berhati dajjal untuk mendapatkan sampel darah DNA dari ciri fisik dengan tujuan merampas hak rakyat Indonesia dan dunia. Mengalami mati suri dan hidup kembali, melakukan tapa di gunung bertahun-tahun, menyatu dengan alam dengan anugerah segudang ilmu gaib. Ratu Adil yang akan muncul di abad milenial ini mempunyai ciri fisik berupa tanda lahir yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri-ciri tersebut terletak di bagian punggung belakang, bagian dada, di bawah pusar, dan di tempat khusus lainnya, masing-masing berbentuk segitiga. Ratu Adil mempunyai sifat khusus yang disebut Trisulaweda atau Tritunggal atau tiga menjadi satu. Sifat khususnya adalah jujur, adil, dan benar. Tritunggal adalah perpaduan dari ayah, ibu, dan anak, yang artinya sifat yang dimiliki sesuai dengan perintah Tuhan. Sifat khusus lainnya dari Ratu Adil sangat welas asih, mengayomi, dan melindungi, selalu memberi nasihat dan wejangan kepada orang-orang yang membutuhkan pencerahan seperti layaknya seorang ibu. Beliau memberi kasih, sayang, dan perlindungan. Ratu Adil sebagai manusia terpilih selalu mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui dan membangun jati diri. Yang Maha Esa memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul untuk mengajarkan bagaimana mengenal jati diri kita, saling menghormati dan membantu sesama, mengasihi sesama manusia tanpa melihat apa agama, suku, bangsa, warna kulit maupun kepercayaannya. Menjadi manusia yang lebih berkualitas sudah seharusnya menjadi tujuan hidup setiap manusia. Sosok Ratu Adil sangat-sangat tersembunyi. Beliau akan muncul pada situasi di mana masyarakat sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kejahatan keuangan internasional sudah semakin parah. Sejumlah harta induk milik rakyat dirampok oleh hacker bertahun-tahun. Perbankan nasional dan internasional terlalu serakah dengan riba atau bunga. Para elit memperkaya diri dengan kelompoknya tanpa mendengar jeritan rakyat. Ratu Adil tidak bersembunyi di gua atau di tempat tertentu, tetapi tersembunyi, yang artinya beliau sosok yang belum dikenal dan sering dipandang dengan sebelah mata karena keanehannya sebagai orang biasa, tetapi sekaligus pemegang aset dunia
sehingga sering dipojokkan, dihina, dan dibuli. Sesungguhnya Ratu Adil itu diamnya bergerak, tidurnya berjalan keliling jagat. Sifat khusus Ratu Adil dapat memasuki dua alam, yaitu kegiatan alam nyata dan kegiatan alam gaib. Di tahun ini, alam gaib yang sering masyarakat artikan sebagai alam setan dengan beragam bentuk makhluk halus, pendeknya suatu keberadaan dimensi yang tidak kasat mata, hanya spiritualis sejati yang mampu melihat dan memilah mana alam gaib yang menyajikan makhluk setan jahat dengan berbagai kamuflase dan profesi, dan mana alam gaib kelas roh suci dengan menguak hierarki tersembunyi yang diizinkan oleh sang penguasa alam semesta. Untuk menyelesaikan masalah aset amanah, beliau tidak perlu beli tiket, urus visa, dan pergi ke bandara untuk berkunjung ke suatu tempat di muka bumi. Dia mampu berkeliling jagat tanpa diketahui orang lain. Sebagai monetariwan, Ratu Adil yang memiliki kepandaian ekonomi perbankan mampu menyelidiki 997 bank yang tersebar di seluruh dunia dengan kuantum teknologi. Misi dari Tuhan kepada Ratu Adil adalah mengemban materi harta, bukan akidah, untuk kesejahteraan umat di dunia. Dari sisi keduniawian, Ratu Adil berlatar belakang pendidikan akademis dan memiliki pengetahuan finansial yang luas. Selain sebagai pelaku usaha swasta, kesederhanaan hidup sehari-hari sebagai rakyat biasa adalah ciri-ciri Ratu Adil, sehingga banyak orang biasa melihatnya sulit untuk percaya. Tetapi memang beliaulah yang akan membawa negara Indonesia menjadi mercusuar dunia. Meskipun dia mendapat wahyu Tuhan, tetapi dia bukan nabi atau rasul. Ratu Adil tidak boleh menyimpang tindakannya dari ajaran agama-agama yang ada di dunia. Hanya dia seorang yang mampu membawa manusia Indonesia ke arah perbaikan akal budi dan pikiran, sehingga jati diri tiap masyarakat dapat terbuka demi persatuan dan kesatuan Nusantara. Sang Ratu Adil datang untuk membangun tatanan dunia baru yang tidak pernah terpikirkan oleh orang banyak saat ini. Atau suatu tatanan dunia baru merupakan kata-kata yang dirasa bermakna dalam dan tersirat universalitasnya dalam konteks material. Dunia yang diartikan sebagai manusia yang tinggal di bumi dengan beragam suku bangsa dan adat istiadatnya, beragam sistem pengelolaan negara, beragam sistem ekonomi, beragam kepercayaan atau agamanya. Bumi berupa tanah yang dipijak, air di laut, danau, sungai, segala tumbuhan dan segala hewan yang hidup, termasuk di air dan di udara, mendampingi, melengkapi perjalanan hidup manusia yang dimuliakan Sang Pencipta. Kata baru adalah sesuatu bentuk fisik dan bisa terjadi pada non-fisik, menggantikan keberadaan yang lama atau yang pernah ada dan masih ada, menyatukan persepsi, membuat landasan keimanan terhadap suatu tatanan baru adalah pekerjaan merubah dunia dan isinya. Hal super besar sebagai bentuk revolusi yang hanya mampu dilakukan manusia setingkat dewa, sehingga sering Ratu Adil berkata, siapa anti revolusi, dia nanti akan musnah. Jika dan hanya jika Allah yang Maha Kuasa berkehendak kepada seorang Ratu Adil, maka terjadilah. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari
apakah Ratu Adil adalah Kanjeng Ratu Roro Kidul yang reinkarnasi? Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.